Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arup Hairatunisa dengan NIM 240029420008. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 periode 2 tahun 2025. Bidang studi Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian pada LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir sehat. Karena cuaca hari ini tidak tentu ya. Kadang siang panas, pagi dingin sekali. Jadi harus banyak-banyak minum air putih biar kalian bisa selalu datang ke sekolah untuk menerima pembelajaran. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau kalian berdiri dulu. Kita luruskan badan. Biar kalian bisa fokus nantinya. Ibu punya instruksi. Kalau Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau Ibu bilang book, kalian tepuk meja. Ya? Kita coba dulu ya. Clap. Book. Clap. Book. Book, book, book. Clap, clap, clap. Clap, book. Masih nggak fokus, sekali lagi. Clap. Book. Book, book, clap. Clap, clap, book. Oke, udah fokus ya. Kita mulai sekarang pembelajarannya. Materi kita hari ini tentang sari buah nanas. Tapi sebelum kita bahas apa itu sari buah nanas, kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu. Apa sih tujuan kita mempelajari pengolahan sari buah nanas ini? Yang pertama, siswa nantinya dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku buah nanas dan bahan tambahan atau pendukung dalam membuat sari buah nanas. Yang kedua, siswa dapat melakukan proses produksi pengolahan hasil nabati yaitu berupa sari buah nanas. Yang ketiga, siswa dapat menyiapkan dan mengoperasikan peralatan dalam proses pembuatan sari buah nanas. Yang keempat, mengendalikan proses dan menilai mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional atau alat modern. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah coba sari buah nanas enggak? Atau pernah beli sari buah nanas enggak di supermarket? Di Alfamart atau di Indomaret? Ada yang pernah? Katanya? Ada yang pernah? Belum pernah? Masa belum pernah? Pernah? Apa contohnya? Buah vita. Itu sari buah nanas apa? Jambu. Dari jambu biji. Berarti udah pernah, cuman kalian tidak sadar kalau itu sari buah, ya. Terus pertanyaan kedua, kira-kira selain tadi kan udah dibilang sama Hilda, ada dari jambu biji sari buahnya. Ada nggak kira-kira yang rasa lain atau bisa dari buah lain? Belimbing bulu. Belimbing bulu. Terus apa lagi? Kacang hijau, ada sari buah kacang hijau. Terus apa lagi? Apel, stroberi, nanas, jeruk, ya. Jadi hampir semua buah bisa dijadikan sari buah. Oke, kita masuk ke materi kita. Apa sih itu sari buah?
mau cepet-cepet di sate, tapi nggak ada baking soda. Kalau baking soda kan bisa juga untuk melunakkan. Nah, adanya buah nanas di rumah, tinggal dihancurkan buah nanasnya, dicampur sama dagingnya 30 menit, maka daging kalian lunak dan siap dibikin sate. Ya. Iya. Oke, mari kita simak video.
3 menit lagi. Sudah ada yang selesai? Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya silakan kalian rajang siapa saja yang akan menimbang, siapa saja yang akan menghaluskan, siapa saja nanti akan masuk ke tahap pemanasan. Silakan dituliskan di LKPD-nya siapa. Dituliskan di LKPD-nya siapa saja yang menimbang, mengupas, dan nanti melakukan proses pemanasan. Sudah? Oke, sudah selesai. Kelompok yang lain? Kelompok yang ini sudah? Kelompok ini sudah? Oke, tinggal kelompoknya Sophie sudah selesai? Oke. Selanjutnya, silakan kalian jadwalkan berapa waktu yang kalian perlukan untuk mengupas, menimbang, menghaluskan, dan memanaskan sampai proses pengemasan. Berapa waktu yang kalian butuhkan? Ibu memberi waktu 60 menit. Silakan kalian alokasikan waktunya. Dari proses pengupasan berapa menit, penimbangan berapa menit, proses penghalusan berapa menit, pemasakannya berapa menit, dan pengemasannya. Ya, silakan dialokasikan waktunya. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah, Ibu? Sudah. Kelompok yang lain sudah? Kelompoknya Hilda sudah? Sudah. Sophie sudah? Sudah. Oke. Karena perencanaan LKPD kalian sudah siap, maka kalian siap untuk melakukan proses pengolahan sari buah nanas. Oke. Ibu minta sekarang APD-nya dikenakan. Silahkan dikenakan APD-nya.
Meja kerjanya harus dalam keadaan tetap bersih ya. Sambil dilihat kembali RKPD-nya, dibuka lagi, tahapan proses pembuatannya yang telah kalian tulis di RKPD-nya. Apa saja yang harus dilakukan? Kalian telah menulisnya di RKPD. Silahkan diperhatikan RKPD-nya.
Meskipun belum ditambahkan gula, aromanya sudah dicium, aroma manis khas buah nanasnya. Ingat ya, suhu yang kalian gunakan di bawah suhu antara suhu 60 derajat sampai 65 derajat. Jadi apinya cenderung kecil ke sedang, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pemanasan itu 20 menit ya anak-anak ya. Silakan dilihat di LKPD-nya proses mana yang telah dilewatin.
Gelas ini Ibu bagikan untuk kalian nanti menguji rasanya ya. Apakah sesuai dengan video yang telah kalian simak tadi atau tidak rasanya ya. Disisihkan dulu sari buah nanasnya yang udah dipanaskan, disisihkan biar dingin dulu baru kita kemas ya. Selanjutnya silakan kalian amati sambil kita menunggu dingin. Silakan satu orang sambil diaduk biar uap panasnya berkurang. Silakan didiskusikan di LKPD-nya ini ada pengamatan produk sari buah nanas. Ya, di situ ada yang harus kalian amati yaitu warna, tekstur, rasa dan aroma. Ya, silakan diamati bagaimana warnanya, teksturnya seperti apa, rasanya seperti apa, aromanya seperti apa. Silakan diamati sembari kita menunggu dingin. Diisi LKPD-nya ya. Coba dikeluarkan sedikit produknya. Untuk kalian amati, ditaruh di wadah plastik yang Ibu sediakan, ditaruh untuk diamati warnanya.
Sudah diisi LKPD-nya? Sudah. Jangan lupa disediakan gelas ukur juga untuk memudahkan kalian memasukkan produk ke dalam kemasan serta melihat berapa hasil air yang kalian peroleh. Sudah ada yang dingin produknya? Sedikit lagi ya. Diaduk saja ya, biar uap panasnya keluar. Cukup diaduk saja. Silakan dikemas satu botol. Sisanya dimasukkan ke dalam gelas ukur untuk kalian tahu berapa hasil yang kalian peroleh. Dicatat di LKPD-nya.
Sudah dikemas? Sudah? Oke. Ibu minta satu kelompok untuk memaparkan. Oh, ibu minta bergantian masing-masing kelompok untuk memaparkan hasilnya. Silakan dari kelompok 3, bagaimana hasilnya? Diperlihatkan produknya, dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengamatan produk dari sari buah nanas yang kami buat. Dari warnanya ini adalah kuning warna khas nanas. Terus teksturnya tekstur cair. Rasanya manis dari sari buah nanas, manis dari nanas, terus asam dan kecutnya dari asam sitrat. Aromanya aroma khas nanas. Kesimpulan dari proses pembuatan sari nanas kami adalah dari penggunaan nanas sebanyak 250 gram ditambahkan air sebanyak 750 ml menghasilkan sari buah nanas sebanyak 1.200 ml. Warna yang dihasilkan kuning warna khas nanas dengan tekstur cair, rasa manis asam kecut dari buah nanas dan asam sitrat, aroma khas nanas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari kelompok kami. Warnanya agak kuning kehijauan dan teksturnya cair, rasanya manis asam segar dan aromanya khas dari sari buah nanas. Kesimpulannya, dari penggunaan nanas sebanyak 250 gram ditambah air sebanyak 750 ml menghasilkan sari buah nanas sebanyak 1.100 ml. Warna yang dihasilkan kuning kehijauan mungkin karena ada nanas yang kurang matang dengan tekstur cair, rasa manis asam segar dan aroma khas nanas. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil pengamatan produk sari buah kelompok 2. Warnanya kuning, teksturnya cair, rasa khas nanas, aromanya khas nanas. Kesimpulannya dari penggunaan nanas sebanyak 250 gram ditambahkan air sebanyak 700 ml menghasilkan sari buah nanas sebanyak 1000 ml. Warna yang dihasilkan kuning dengan tekstur cair, rasa khas sari buah nanas dan manis dari gula, aroma khas nanas. Oke. Jadi masing-masing mempunyai warna yang sedikit berbeda. Pengaruhnya karena satu, Ada buahnya yang ada buahnya yang kurang matang, betul sekali. Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya mungkin? Oke, Indah, silakan Indah. mengapa di dalam pembuatan sari buah nanas perlu disaring? Mengapa pada proses pembuatan sari buah nanas perlu disaring? Ada yang bisa membantu Ibu? Menjawabnya, silakan Rati. Untuk mendapatkan rasa yang enak, tekstur halus dan keamanan yang lebih tinggi. Adapun tujuan penyaringannya menghilangkan partikel, menghilangkan kotoran, meningkatkan kejernihan, meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya Putri, mengapa silakan. harus menggunakan blender dalam pembuatan sari buah? Mengapa harus menggunakan blender pada proses pembuatan sari buah? Pertanyaan yang bagus. Ada yang mau bantu Ibu menjawab? Oke. Karena blender berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan buah nanas agar mendapatkan sari buah dan mudah untuk disaring. Iya, benar sekali, untuk menghancurkan dan menghaluskan. Baik. Selanjutnya sebelum itu
Boleh Ibu ambil kembali asesmennya? Oke, terima kasih.
produk sari buah nanas, sehingga mungkin nanti Nisa bisa bikin lagi di rumahnya dengan produk yang lain, ya, produk lokal, produk setempat, ya. Ada yang memberi kesan hari ini? Bagaimana kita membuat? Tadi mungkin Saya telah membuat sari buah nanas ini, Bu. Saya dapat memahami kalau buah nanas itu dapat diolah menjadi sari buah dan buah-buah lainnya juga. Semoga saya bisa tahu lagi, Bu, gimana buah lainnya bisa dibuat sari buah atau tidak. Oke, bagus ya pesannya Rati. Dia jadi mengetahui ternyata tidak hanya buah nanas yang bisa dijadikan sari buah. Ternyata masih ada buah-buah lain, ya. Yang misalnya ternyata buah itu harganya murah sekali. Kalian coba olah, ya. Dicoba olah agar nilai harga dari produk itu naik, ya. Misalnya harga kedondong sekilonya itu misalnya cuma 2.000, ya. Kalian olah jadi sari buah, otomatis harga per milinya, per 350 mili, dia akan berubah. Misalnya tadi harganya kalian cuma bikin dari 1 kilo kedondong misalnya menghasilkan sari buah 2 liter. Nah, di situ bisa mendapatkan berkali-kali lipat keuntungan, ya. Ada yang mau memberi kesan lagi? Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Iya, menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan.
Terima kasih untuk hari ini anak-anak ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam proses pembuatan sari buah nanas.